Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Oke, kita akan bahas pelajaran kita yang kemarin ya, kita bahas sambil kita belajar, sambil kita koreksi ya. Untuk tugas yang pertama kemarin halaman 60 yaitu bacaan, kita mengambil bacaan bersepeda. Dari halaman 58 kita akan mencari ide pokok paragrafnya. Ide pokok paragraf yang pertama sudah ditulis di situ. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Itu ide pokoknya pada awal paragraf. Kemudian ide pokok pada paragraf kedua adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Kemudian paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Kemudian ide pokok berikutnya, alinea keempat adalah salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Itu adalah ide pokok paragraf keempat. Ide pokok paragraf kelima adalah bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Ide pokok paragraf berikutnya yang keenam adalah oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Ide pokok paragraf yang ketujuh adalah manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Itu adalah ide pokok dari paragraf pertama sampai ketujuh. Sekarang kita akan lanjutkan tugas berikutnya adalah mengamati tulang pada lengan manusia dan tulang pada kaki manusia ya. Di situ nanti ini gambarnya ya. Mungkin nanti akan ibu foto, ibu kirim ke grup. Oke, kita lanjut ke tugas berikutnya yaitu halaman 68. Halaman 68 ya. Ini halaman 68 kita bacakan ya. Ibu akan bacakan, perhatikan nama tulang lengan dan fungsinya. Tulang hasta itu membuat pergelangan tangan dapat bergerak dan digerakkan. Kemudian tulang atas itu untuk gerak badan atas manusia. Kemudian tulang pengumpil itu fungsinya untuk menempelnya otot lengan ya. Kemudian tulang pergelangan tangan fungsinya adalah untuk membantu pergerakan pergelangan tangan, kemudian membantu pergerakan jari-jari tangan, kemudian penghubung antara lengan bawah dengan jari-jari, kemudian tempat melekatnya jaringan tubuh pada tangan. Kemudian tulang telapak tangan itu fungsinya untuk menghubungkan tulang jari dengan tulang pergelangan tangan, kemudian memberikan bentuk terhadap bagian telapak tangan. Tulang paha fungsinya untuk membantu kaki bergerak untuk kekuatan dari seluruh tubuh. Tulang kering fungsinya untuk menstabilkan tubuh saat berdiri, kemudian penyangga otot tungkai bawah. Menopang berat badan, menggerakkan pergelangan kaki. Kemudian tulang betis fungsinya untuk melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat badan dan kekuatan pada otot saat bergerak. Kemudian tulang pergelangan kaki fungsinya untuk gerak naik turun kaki, kemudian untuk melangkah dan berjalan. Kemudian lagi penghubung dengan tulang lengan bagian bawah dan telapak kaki. Kemudian di situ juga ada sendi putar untuk membantu pergerakan telapak kaki. Oke, tulang telapak kaki fungsinya untuk pijakan saat tubuh berdiri atau berjalan agar seimbang. Kemudian menopang berat tubuh. Tulang jari kaki fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan saat berjalan, tumpuan berat badan dan memberi fleksibilitas ya. Jadi geraknya biar fleksibel, tidak kaku. Itu adalah fungsi nama tulang lengan dan fungsinya. Ya, silahkan dipelajari dan silahkan dikoreksi tugas kalian. Selamat mengoreksi, selamat belajar.
Lanjut tugas berikutnya halaman 71, yaitu ide pokok paragraf lagi ya. Jadi biar hafal, biar tahu ya. Dari bacaan penyandang cacat yang sukses. Di sini dari bacaan ini diambil ide pokoknya. Ide pokok paragraf pertama adalah Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Kemudian paragraf kedua, meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ya, ide pokok paragraf ketiga, setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Tuh, kemudian ide pokok paragraf keempat, modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Ya, kemudian paragraf kelima, ide pokoknya adalah namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Paragraf ke-6, ide pokoknya adalah beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usahanya. Ide pokok paragraf ke-7 adalah saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Sedangkan yang terakhir ide pokoknya adalah kini dari hasil usahanya Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Demikian ya untuk ide pokok paragraf yang kita pelajari pada hari ini. Selamat mengoreksi.